Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ikhwah billah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tema tentang at-tuhuru syatrul iman, atau dalam arti bersuci adalah setengah atau sebagian daripada iman. Kalau kita dulu waktu kecil, waktu sekolah SD atau SMP, kita sering melihat atau sering mendengar di dinding atau di tulisan, kebersihan adalah sebagian daripada iman, atau dalam tulisan Arabnya an-nadhafatu minal iman. Ya, sedangkan tema kita adalah at-tuhuru syatrul iman. Apakah sama antara an-nadhafatu minal iman dengan at-tuhuru syatrul iman? Pastinya berbeda. At-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman, adalah sebuah hadis. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, kalau kata ustaz yang lagi populer, ini adalah sebagai hadis palsu. Bahkan saking palsunya, dalam kitab yang kumpulan hadis-hadis palsu pun ini tidak ada, saking palsunya. Ya, karena memang an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman ini bukan sebuah hadis. Ini hanya sekedar kata-kata bijak, kata-kata mutiara saja yang sering digaungkan, yang hingga akhirnya semarak seperti itu. Jadi an-nadhafatu minal iman bukan sebuah hadis, sedangkan at-tuhuru syatrul iman, bersuci sebagian dari iman, adalah sebagai hadis. Walaupun patut dikatakan juga bersuci bisa diartikan juga dengan, atau diartikan juga kebersihan. Ada batas suci, batas bersih, sama saja. Akan tetapi dalam kaidah al-usul al-fiqhiyah, usul fikih dikatakan al-aslu fid dilalah ala an-nusus asy-syar'iyyah huwa al-ma'na syar'i. Ya, asal mula dari suatu kata Al-Qur'an atau al-hadis, huwa, yaitu adalah al-ma'na syar'i, yang diambil adalah makna yang terminologi atau secara syar'i, yaitu bersuci, bukan secara etimologi, secara bahasa yang artinya kebersihan. Tidak sama, tidak bisa disamakan. Kalau dirinci lagi, suci artinya dalam bahasa Arab tahir. Suci adalah kondisi seseorang saat dia tanpa hadas, tanpa najis. Bersuci, bahasa Arabnya taharah, adalah aktivitas seseorang untuk mencapai yang namanya suci. Itu taharah. Ya. Sedangkan bersih, bersih itu adalah saat seseorang atau benda tanpa kotoran. Ya, maka ada sesuatu yang kotor, tapi itu adalah suci. Benda itu kotor tapi suci. Contohnya, kita sering lihat sejadah, sejadah yang sudah lama tidak terpakai. Sejadah yang sudah lama tidak terpakai ini berdebu. Kita menyebutnya sejadah ini kotor, karena ada kotoran, kotor. Ya. Sedangkan sejadah ini bisa saja suci. Kenapa? Karena yang menempel pada sejadah itu bukan kotoran hewan atau kotoran binatang, melainkan hanya debu saja. Kotor tapi suci. Tapi bisa juga sebaliknya, sesuatu itu bersih tapi tidak suci. Contohnya, mohon maaf, kalau perempuan haid atau seseorang yang habis berhubungan badan, ya, kemudian setelah dia berhubungan badan, dia mandi bersih pakai sabun yang paling bersih, kemudian
kemudian ya segala macam wangi-wangian, akan tetapi dia tidak niat mandi junub. Dia tidak niat mandi junub. Tetap saja badannya bersih, tapi tidak suci. Kenapa? Karena niat mandi junubnya tidak dibaca, tidak dilafalkan. Oleh karena itu, ia tidak suci walaupun secara jasmani badannya bersih. Seperti itu. Dalam artian bahwa bersih dan suci itu sesuatu yang berbeda walaupun bisa disamakan. Secara Islam bahwa suci itu tidak universal sifatnya. Hanya kalangan orang Islam saja yang mengakui bahwa itu suci atau tidak. Kalau secara empiris atau non universal bahwa bersih itu bisa diakui oleh setiap orang, muslim ataupun muslim, seperti itu. Akan tetapi kalimat an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada sebagian daripada iman, bukan juga kalimat yang tidak baik. Bisa juga, karena ini adalah bahasa ungkapan yang baik juga. Kebersihan sebagian dari iman. Ungkapannya Islami juga, karena didukung oleh hadis Nabi yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti yang statusnya hasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan sesungguhnya Allah itu dermawan dan mencintai kedermawanan. Dan Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan. Maka bersihkanlah rumahmu dan janganlah seperti rumah-rumah orang Yahudi. Seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, intisarinya kebersihan atau bersuci adalah sebagian dari iman. Bisa juga diartikan kebersihan daripada iman, walaupun masing-masing artinya memiliki perbedaan. Demikian dari saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.